What's good YouTube? Balik lagi sama gue Berti. Di video kali ini berjudul Di Luar Demo Di Dalam Party. Di YouTube channel ini kita sering banget react rappers, public figure, influencer, celebrity, musicians. Hampir gak pernah politik because I don't really want to get into politics, but I feel like shit's getting wild out here, bro. Banyak berita-berita yang dari kemarin tuh sebenarnya gue tahan-tahan gitu ya. Tapi gue merasa sebagai warga negara Republik Indonesia ini, dan as someone that has a voice, I feel like menyuarakan aja sih sebenarnya. So let's get to the point. Teman-teman juga udah pada tahu ya, harga BBM sekarang naik. Nggak cuma BBM aja sih, semua harganya naik. I understand ini ada berhubungan dengan kondisi geopolitik juga di dunia ini. Things are rough, but you know, people have the right to protest. Orang-orang punya hak untuk berdemo, dan ya mereka juga punya hak untuk didengarkan. Apalagi kita di negara ini punya yang namanya Dewan Perwakilan daripada rakyat-rakyat. Seperti teman-teman tahu juga, ini kemarin ada kejadian yang cukup seru ya. First of all, I just want to read the news. Ini berita dari Liputan 6 ya. Momen anggota DPR rayakan ultah Puan Maharani saat demo BBM oleh liputan6.com pada 6 September 2022. Nih jam 6.02 WIB diunggahnya. Ruang rapat paripurna DPR RI ramai perayaan ulang tahun Ketua DPR RI Puan Maharani. Para anggota DPR RI yang hadir dalam rapat paripurna riuh menyanyikan lagu selamat ulang tahun milik band Jamrud. Saat itu DPR menggelar rapat paripurna dalam rangka hari ulang tahun ke-77 DPR RI dan penyampaian laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2021 sampai dengan 2022 di Kompleks Parlemen Senayan. Kemudian ketika agenda pertama rapat paripurna ditutup, lagu selamat ulang tahun diputar di ruang sidang. Mayoritas anggota DPR bertepuk tangan dan berjoget. Kami seluruh peserta sidang dan undangan mengucapkan selamat tahun untuk Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani. Semoga panjang umur, sehat, dan sukses selalu serta dalam lindungan Allah. Mari kita nyanyikan bersama lagu ulang tahun untuk Ketua DPR RI, kata pembawa acara rapat paripurna. Oke ya, happy birthday by the way. Selanjutnya agenda kedua rapat paripurna digelar, yaitu pengambilan keputusan RUU pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN anggaran tahun 2021. To the point, masa buruh yang berdemo kenaikan harga BBM dalam aksinya di depan DPR menyindir sikap Ketua DPR Puan Maharani di masa lalu yang menangis saat BBM naik. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyatakan kondisi saat ini dengan 10 tahun lalu sangat berbeda. Kondisi kan berbeda. Kondisi hari ini dunia, kita sadar nggak sih kalau ini persoalan geopolitik. Arab Saudi lagi menikmati, para eksportir minyak lagi menikmati profit, dia tidak mau nambah alokasi ke pasar, tidak nyiram pasar, ya naik terus lah. Sehingga jangan kemudian 10 tahun lalu disamarkan dengan kondisi sekarang, kata Said di Kompleks Parlemen Senayan Selasa kemarin. Menurut Said, 10 tahun lalu tidak ada pandemi yang mengakibatkan krisis dunia, saya tidak ada krisis dunia, sekarang kan beda pandemi, minyak hancur-hancurnya, tingkat permintaan tinggi, tiba-tiba perang, rantai pasok belum sempurna, goyang negara kita, dan lain sebagainya. Sebelumnya, masa buruh menggeruduk gedung DPR MPR Jakarta melakukan demo BBM naik. Dalam kesempatan itu, pengunjuk rasa turut menyindir sikap Ketua DPR Puan Maharani di masa lalu. Dulu ketika di zaman SBY, semua kadernya PDIP, wabil khusus Puan Maharani yang sekarang Ketua DPR itu kan nangis-nangis ada kenaikan BBM. Nangis-nangis gitu seolah-olah berpihak kepada rakyat, turut orator aksi. Nah ini sebenarnya yang gue, agak gitu ngebacanya, karena 10 tahun yang lalu kondisinya berbeda dengan sekarang. Kan 10 tahun lalu itu bla bla bla, sekarang kondisinya sulit. Gua ngerti sekarang kondisinya sulit, tapi kalau 10 tahun yang lalu menangis seakan-akan khawatir prihatin dengan keadaan dan nasib rakyat nanti pada kalau misalnya harga BBM naik, apa yang berubah? Kan yang berubah kan kondisi geopolitik. Kalau 10 tahun yang lalu nangis karena khawatir akan keadaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sekarang 10 tahun kemudian kok nggak nangis, udah nggak concern apakah sama kesejahteraan masyarakat. Dan satu hal yang bikin gue kayak wow banget adalah acara surprise ulang tahunnya Ketua DPR RI ini tuh diunggah di akun Ketua DPR RI ini sendiri. Dan gue juga baru tahu kalau misalnya akun Instagramnya Ibu Puan Maharani itu handle-nya adalah Ketua_DPR RI. Not her name, but her position. Ketua_DPR RI. I'll leave you guys to that. Kalau menurut gue sih kayak wow banget ya. Presiden kita aja sekarang, Joko Widodo, akunnya Jokowi, bukan Presiden RI. Ketika kondisi di depan itu lagi demo, di luar gedung lagi demo, di dalam itu merayakan acara ulang tahun, ya sebenarnya hak-hak aja sih. But like, be sensitive. Kok nggak sensitif gitu ya dengan keadaan di luar lagi demo merayakan ulang tahun. Kayak kalau misalnya gue di posisi itu sih, gue bakal kayak ketika mulai surprise terus dinyanyikan lagu ulang tahun, I'll be like, yo,
Dan kalaupun misalnya oke, pengen dirayakan, pengen surprise apa nyanyi segala macem, can you not upload it? You know, nggak perlu banget nggak sih di-upload? It's like so insensitive. That's just wild, man. So intinya sih singkat cerita, oke, kondisi politik lagi susah sekarang ya. Geopolitik, globally, things are wild everywhere. Europe is crazy right now, especially with Russia and everything. Dan kita juga baru recovering dari pandemic dan segala macamnya itu. I understand things are very hard for the administration. Pasti lagi ribet banget kan untuk alokasi anggaran apa segala macam. Apalagi sekarang juga lagi banyak agenda, mindahin ibu kota dan lain sebagainya. Teman-teman tahu sendiri lah ya. I understand and I sympathize. It must be hard running this country with everything that's been going on right now. Tapi ya tolonglah, just be more sensitive and more understanding of the people. People's livelihood are at stake. Orang sekarang ya kesusahan gitu kan. Kalau misalnya bahan bakar subsidi dinaikkan harganya, dan gak cuma BBM doang jadi yang naikkan harga everything. It's really hard for small business untuk kaum menengah ke bawah to like go on right now. We really need perwakilan rakyat kami untuk melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Fokus aja gitu loh, nggak usah mikirin surprise birthday party dan yang lain-lain yang menurut gue nggak penting. But that's just my opinion. Let me know what you guys think in the comments down below. Mudah-mudahan badai ini semua cepat berlalu, kondisi ekonomi cepat pulih, dan kita bisa membangun kembali secepatnya dan lebih baik lagi. Thank you for watching. Dan sekali lagi selamat ulang tahun untuk Ibu Puan.